Halo anak-anakku semua, bertemu kembali kita pada hari ini ya. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tematik tema 7 pada subtema yang kedua, dan pada saat ini kita akan pelajari pembelajaran pertama sampai dengan ketiga, di mana kita akan ambil tema Sang Pemimpin Idolaku. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar? Oke, mari kita belajar. Ya, kita akan belajar PPKN ya. Saat ini kita akan pelajari tentang sila ketiga dari Pancasila. Tentunya kalian masih ingat ya bunyinya ya. Sila ketiga dari Pancasila berbunyi ya, Persatuan Indonesia. Nah, makna sila ketiga Pancasila itu antara lain yang pertama, merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, cinta, damai, dan persatuan. Dan yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Sila ketiga Pancasila itu dilambangkan dengan gambar apa? Ya, betul sekali, dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Nah, sekarang kita pelajari apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila itu antara lain yang pertama, menjaga persatuan NKRI. Masih ingat ya singkatan NKRI ya? Iya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, nilai yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bagian dari Indonesia. Dan yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, itu tadi adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga dari Pancasila. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila itu antara lain apa saja? Ya, yang pertama tentunya bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang keempat, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Yang kelima, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan yang keenam, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itu tadi adalah sikap dan perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Paham ya anak-anakku? Ya, dari PPKN sila ketiga kita beralih ke bahasa Indonesia, di mana kita akan belajar tentang pidato ya. Pidato, kemarin di subtema pertama kita juga sudah pelajari tentang pidato, kita lanjutkan. Orang yang melakukan pidato disebut dengan orator ya. Salam pembuka terletak pada bagian awal teks pidato yang menjadi awalan atau pembukaan pidato. Nah, contoh salam pembuka itu seperti apa? Contohnya misalnya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua siswa dan guru SD Maju Jaya. Nah, itu termasuk ke dalam salam pembuka ya. Nah, kemarin kita juga sudah pelajari ya bagian-bagian dalam pidato itu ya, ada salam pembuka, ada isi dan lain sebagainya ya. Nah, kita akan pelajari satu-satu di situ. Jelas ya? Tadi bagian contoh bagian salam pembuka. Itu selamat pagi, salam sejahtera bagi semua siswa dan guru SD Maju Jaya. Nah, itu masuk ke dalam salam pembuka. Kita lanjutkan. Bagian pembukaan. Nah, bagian pembukaan itu biasanya ucapan penghormatan dimulai dari menyebutkan orang dengan jabatan tertinggi yang hadir dalam kegiatan pidato tersebut. Contohnya seperti ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Maju Jaya, Ibu Justina SPD, Bapak dan Ibu beserta staf SD Maju Jaya, dan juga teman-teman seperjuangan saya yang saya kasihi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai pada detik ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat menghadiri dan berkumpul di acara yang berbahagia ini.
Nah, itu tadi adalah contoh dari bagian pembukaan dalam pidato. Ya. Jadi ada salam pembuka, ada bagian pembukaan. Kalian bisa membedakan ya antara salam pembuka dengan bagian pembuka ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya, sekarang kita lanjutkan pada bagian isi pidato atau intinya ya. Nah, bagian isi pidato adalah bagian yang penting karena apa? Karena dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato tersebut. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi. Pada era sekarang ini banyak teknologi-teknologi canggih yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman ini. Nah, dengan kecanggihan teknologi ini bla 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 dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh dari bagian isi dari pidato. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan di bagian penutup ya. Bagian penutup akan disampaikan kesimpulan tentang topik utama pidato. Nah, bagian penutup itu ya biasanya ya pada bagian penutup itu biasanya berisi tentang yang pertama, kesimpulan dari materi yang dijelaskan di pidato. Terus juga ada permintaan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan dalam berkata dan juga perkataan itu menyinggung perasaan pendengarnya. Ya. Dan ada lagi yang disebut dengan salam penutup ya. Nah, salam penutup itu biasanya berisi apa? Ucapan terima kasih ya. Nah, di situ ya, bagian penutup itu ada salah satunya yang namanya salam penutup. Itu biasanya di akhir ya. Oke. Ya, sekarang contoh bagian penutupnya dalam pidato ya seperti ini. Baik buruknya teknologi itu sendiri bergantung kepada orang yang memanfaatkannya. Nah, saya berharap kita dapat memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan manfaat dan tujuan teknologi itu sendiri dibuat. Demikian pidato ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan pidato ini. Nah, itu bagian penutupnya. Nah, salam penutupnya. Nah, kalian perhatikan untuk salam penutupnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Nah, disitulah salam penutupnya ya. Nah, salam penutup itu ada di bagian penutup dalam pidato. Ya, paham ya anak-anakku ya contoh dari salam pembuka, isi dan penutup ya. Mudah kan? Oke. Ya, dari berpidato kita beralih ke SBDP di mana kita akan pelajari tentang tari kreasi ya. Dan ini sebetulnya di tema yang lalu kita sudah pelajari juga tentang tari kreasi. Nah, di sini kita hanya mengulang saja ya. Oke, jenis tari kreasi itu ada tari kreasi daerah atau tradisional, ada juga tari kreasi modern, ada juga tari kreasi kontemporer. Nah, kalian bisa lihat lagi di tema yang lalu ya pengertiannya. Oke, nah bentuk karya tari kreasi berdasarkan koreografinya itu dibedakan menjadi ada tari tunggal, ada tari berpasangan, dan ada juga tari kelompok ya. Nah, tari tunggal itu apa? Masih ingat kan? Iya, tari yang ditarikan oleh seorang penari saja. Kalau berpasangan ya berdua, kalau kelompok lebih dari dua. Masih ingat ya anak-anakku sekalian ya? Oke, tentunya masih ingat. Ya, kita akan lanjutkan contoh tari kreasi berpasangan di sini ya. Contohnya adalah tari payung, itu berasal dari Sumatera Barat, tari legong itu dari Bali, tari janger itu juga dari Bali. Ada juga tari ketuk tilu itu dari Jawa Barat dan tari bedaya itu dari Yogyakarta. Nah, untuk tari yang perorangan dan berkelompok kalian bisa pelajari lagi di tema yang sebelumnya juga sudah ada dan kalian juga bisa baca-baca dari sumber-sumber yang lain ya, contoh-contoh tari kreasi.
Paham ya anak-anakku ya? Oke, kita akan lanjutkan kembali. Ya, dari tari kreasi kita beralih ke pelajaran IPA di mana kita masih mempelajari tentang pubertas ya. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi masa pubertas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersikap tenang dan percaya diri. Yang kedua, bersikap jujur dan terbuka kepada orang tua ketika terjadi perasaan yang tidak enak. Ketiga, selalu menjaga kebersihan seluruh tubuh dan alat reproduksi. Ya, itu adalah beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi masa pubertas. Nah, sekarang ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan tubuh pada masa pubertas. Ya, yang pertama, melakukan pola hidup sehat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya tidur yang cukup, terus kita mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan juga rutin berolahraga. Cara yang kedua, mandi secara teratur. Nah, minimal mandi berapa kali sehari? Iya, 2 kali. Terus jangan lupa setelah mandi gunakan deodoran supaya apa? Iya, supaya baunya lebih wangi. Lalu yang ketiga, mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi timbulnya jerawat. Yang keempat, memakai pakaian yang bersih dan menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. Dan yang kelima, jangan lupa keramas secara teratur. Nah, itu tadi untuk menjaga kesehatan tubuh pada masa pubertas. Ya, kita lanjutkan lagi. Dari pubertas kita akan beralih ke pelajaran IPS yaitu tentang peran Indonesia di ASEAN. Ya. Peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik itu antara lain apa saja? Yang pertama, meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Yang kedua, melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas ASEAN atau yang biasa kita sebut dengan AFTA. Yang ketiga, bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat terlarang. Yang keempat, mengadakan perjanjian ekstradisi ya. Perjanjian ekstradisi pernah kita singgung juga, yaitu penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di antara negara anggota ASEAN. Dan peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN yang kelima yaitu membangun masyarakat ASEAN yang lebih aman dan stabil. Nah, itu tadi adalah peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik. Kita lanjutkan. Ya, sekarang kita lanjutkan tentang peran Indonesia dalam ASEAN di bidang pendidikan. Ya, yang pertama, Indonesia merupakan anggota SEAMEO dengan Regional Center, yaitu bergerak dalam berbagai program pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dan budaya. Dan yang kedua, memberikan dukungan bagi kegiatan riset serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi nasional ASEAN. Ya, itu tadi peran Indonesia dalam bidang pendidikan di dalam ASEAN. Ya, kalau tadi kita berbicara di bidang pendidikan, sekarang kita akan berbicara tentang peran Indonesia dalam ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, peningkatan UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah dalam penyerapan tenaga kerja, pengembangan SDM, ya, sumber daya manusia, jiwa kewirausahaan dan pengembangan perusahaan dan produk yang di luar negeri. Yang kedua, pembentukan pasar tunggal MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang ketiga, ikut mendorong peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN dengan negara mitra strategis. Seperti apa? Seperti negara Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Cina, dan Jepang. Dan yang keempat, berperan dalam membangun daya saing Indonesia di ASEAN melalui pemberdayaan badan usaha milik desa. Nah, itu tadi adalah peran Indonesia dalam ASEAN di bidang ekonomi. Oke, kita lanjutkan. Ya, kalau tadi kita sudah berbicara peran Indonesia dalam ASEAN di bidang pendidikan, ekonomi, nah sekarang kita berbicara di bidang sosial dan budaya, antara lain apa saja? Yang pertama, menjaga hak anak dalam mekanisme di ASEAN dalam Child Protection System.
Yang kedua, membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya dengan memperhatikan kesetaraan gender. Yang ketiga, berperan dalam berbagai kegiatan kerjasama sektor kebudayaan melalui penyelenggaraan workshop serta pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Lalu yang keempat, berperan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Nah, itu tadi adalah peran Indonesia dalam ASEAN di bidang sosial dan budaya. Ya, jelas ya anak-anakku ya, peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi adalah materi pembelajaran kita pada kali ini, pada pertemuan ini, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, ya. Dan kita akan bertemu kembali dengan materi yang selanjutnya, tentunya masih di tema 7, subtema yang kedua, yang akan kita lanjutkan nanti pada pembelajaran keempat sampai dengan keenam, ya. Oke. Jaga kesehatan selalu, jaga kebersihan selalu di rumah, dan kalian harus tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Oke, sampai bertemu kembali pada materi yang selanjutnya.